Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi di program Pesona Wanita di Tarakan TV bersama saya Lindiani Miftariadi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan di setiap aktivitas sahabat perempuan dimanapun berada. Oke, selamat datang kembali di episode kita hari ini, dan tentu pastinya kita akan menghadirkan perempuan-perempuan hebat yang akan berbagi kepada seluruh sahabat perempuan tentang bagaimana khusus hari ini kita akan membahas bagaimana sih mengenali diri dan potensi diri. Oke, kita langsung aja. Hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Martati. Halo Ibu, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sahabat perempuan semua. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di sini. Boleh mungkin disapa terlebih dahulu Ibu, sahabat perempuan. Baik. Assalamualaikum sahabat perempuan. Senang sekali hari ini saya ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke, mungkin sahabat perempuan boleh ketahui Ibu Martati ini adalah pegiat Stephen Bu ya, di Kota Tarakan yang berlisensi, dan hari ini tentunya kita akan ngobrol seputar apa sih sebenarnya Stephen itu gitu Bu ya. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang Stephen ini, mungkin boleh dikenalin dulu nih Bu, sebenarnya aktivitas sehari-harinya apa sih? Oke. Ya, baik, saya aktivitas sehari-harinya yang pertama ya, yang pasti ibu dari 2 orang anak, ya, kemudian istri dari seorang suami, gitu. Berikutnya saya nyambi sebagai ASN. Kebetulan saya adalah salah satu kepala bidang di kantor BPKPAD Kota Tarakan. Selain itu saya juga nyambi yang lain, yaitu sebagai promotor Stephen. Nah, insya Allah ini yang jadi topik hari ini. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Oke, nah Ibu kan tadi bilang ya, kalau Ibu saat ini lagi sebagai ASN di BPKPAD. Nah, kenapa sih kok bisa tiba-tiba beralih ke Stephen? Karena Stephen ini kan dia notabene lebih dekat dengan psikologi Bu ya. Kenapa kok tiba-tiba bisa menjadi pegiat Stephen ini, gimana sih ceritanya Bu? Jadi pegiat Stephen ini bukan apa ya, kalau saya bilang suatu kebetulan yang sebetulnya inspirasi itu dari anak. Jadi pada dasarnya ya, mungkin insya Allah semua juga merasakan, para ibu, sahabat perempuan nanti kalau sudah punya sudah berstatus sebagai ibu, anak itu kita kandung, kita lahirkan, kita susui, kita pelihara, belum tentu kita mengenalnya 100%. Jadi kekhawatiran itu yang membuat saya untuk mengoptimalkan pengasuhan, maka saya perlu mengenali anak saya. Sehingga hal itu yang kemudian menginspirasi saya untuk mencari tools, alat untuk mengenali anak saya, dengan awalnya seperti itu. Tapi kemudian setelah mengenal Stephen, ternyata Stephen tidak hanya buat anak-anak, buat diri kita, buat semua orang, buat orang tanpa mengenal usia. Berarti itu awal mulanya Ibu ya, kenapa akhirnya sekarang aktif di Stephen. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit tentang Stephen ini sebenarnya apa sih Bu, dan kegunaannya apa? Ya, Stephen itu sebuah konsep ya, yang ditemukan oleh, kami menyebutnya ayahanda almarhum Farid Foniwan. Jadi beliau 2024 lalu, Januari 2024 lalu barusan meninggal. Jadi beliau ini adalah seorang santri lulusan IPB yang kemudian berjibaku dengan teori-teori psikologi, menemukan konsep yang namanya Stephen. Jadi sebelum bicara Stephen, saya mau bicara bahwa diri kita ini 100%-nya itu dalam psikologi disebut fenotip. Fenotip, 100% diri kita adalah fenotip. Fenotip itu terdiri dari apa? Fenotip terdiri dari 20% genetik plus 80% lingkungan. Artinya gini, 100%-nya diri kita ini terbentuk oleh 20% genetik yang memang lahir bersama diri kita, yang Allah titipkan kepada kita, paketannya kita, aslinya kita, plus 80% lingkungan. Kelihatannya 80% lingkungan itu jauh lebih besar daripada peran 20%. Tapi faktanya bahwa 20% lah yang mempengaruhi
80%. Ya, Jadi ya. kalau ada yang bilang kenapa begitu ya? Kalau ada yang bilang gini, akhirnya aslinya itu gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang yang 20% ini tetap, Ya. sifatnya tetap, tidak berubah. Sementara lingkungan akan berubah kemanapun kita berada, kepada siapa kita berkenalan, kepada siapa kita berinteraksi, semua mempengaruhi yang 80%. Jadi 80% selalu berubah-ubah dan tidak mencirikan aslinya kita. Nah, di situ Stephen berperan. 20% konsep mengenali 20% genetik, itulah konsep Stephen yang bisa menjelaskan. Oke. Seperti itu. Berarti untuk Stephen sendiri ini dia berfokus terhadap 20% itu tadi, Bu, ya? Ya. Oke. Nah, kalau untuk kegunaannya sendiri nih, Bu, Ibu kan tadi bilang bahwa Stephen ini tidak hanya bisa digunakan untuk anak-anak, tapi bisa digunakan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar. Nah, maksudnya kegunaannya ini untuk apa sih spesifiknya, Bu? Jadi kalau Stephen ya, kembali ya mengenai kan konsep kita hari ini bicara bagaimana mengenali diri, dan yang kita pakai adalah toolsnya Stephen. Tapi lebih jauh untuk mengenali manusia itu kita ada yang namanya teori strata genetika. Strata genetika. Jadi paling atas itu sampai ke bawah itu bentuknya piramid. Semakin ke atas semakin tidak bisa berubah. Tadi kita bicara genetik ya. Jadi yang paling ke atas itu adalah strata genetika soal jenis kelamin. Di dunia ini Allah ciptakan 2 saja jenis kelamin, perempuan, laki. Ini kalau mau merubah perempuan atau laki ini butuh effort yang luar biasa, butuh biaya yang luar biasa. Sehingga sebenarnya ketika memahami diri kita dengan strata genetik bahwa jenis kelamin kita adalah laki atau perempuan, maka sebagai perempuan, jadilah perempuan yang welas asih, karena Allah lebihkan emosi kepada perempuan. Ya kan? Seperti itu. Kalau dia laki-laki, maka ya jadilah laki-laki yang berupaya menjadi pemimpin, karena memang Allah lebihkan logika lebih besar dari perempuan. Seperti itu. Turun ke bawah strata genetik itu yang namanya mesin kecerdasan. Di sini peran Stephen dengan konsepnya. Mesin kecerdasan itu bicara bagaimana otak kita bekerja. Ini seperti itu ya. Stephen mendefinisikan manusia. Jadi turun ke mesin kecerdasan itu bagaimana otak kita bekerja. Dan dalam konsep Stephen itu bahwa otak terdiri dari sekian belahan, ada 4 belahan dan 1 bagian otak yang menempel, itu hanya 1 yang memimpin. Sama ketika sholat hanya 1 imam, nggak boleh lebih. Konsepnya seperti dalam rumah tangga hanya 1 yang menjadi imamnya, tidak boleh lebih. Kalau ada 2 imam dalam rumah itu maka akan kacau lah. Jadi Stephen punya konsep 1 belahan otak yang mendominasi, memimpin. Yang artinya adalah dia belahan tersebut yang paling keras bekerja, yang paling refleks merespon segala sesuatu, seperti itu. Jadi di situ juga nanti tergambar bagaimana orang tersebut sebenarnya, perlunya orang tersebut dengan menemukan belahan otaknya yang dominan, Bu, ya? Betul, yang dominan tadi. Dari situ juga kita bisa tahu organ mana di dalam tubuh orang itu yang dominan juga. Jadi artinya organ mana yang paling keras bekerja di dalam tubuh manusia tersebut, gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa tahu juga bagaimana sebenarnya pola komunikasi yang dibutuhkan orang dengan mesin kecerdasan tertentu, seperti itu. Dan secara simpel, Stephen coba membaginya pada 5 jenis. Jadi sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Jadi kalau disingkat jadinya Stephen. Itu adalah mesin kecerdasan. Jadi manusia secara simpel dibagi Stephen dalam 5 jenis ini. 5 jenis orang ini. Nah, sensing itu orang yang dominan otaknya di limbik kiri. Jadi otak bawah, limbik kiri. Kemudian thinking orang yang dominan otaknya di neokortik atas kiri. Yang intuiting dominannya di neokortik kanan. Nanti yang feeling di sini di bawah, di limbik kanan. Kemudian yang insting itu adalah yang selama ini kita kenal dengan otak tengah, atau bagian otak yang menempel menyangga otak, yang tulangnya sampai ke
tulang ekor. Oke. Nah, jadi masing-masing orang itu akan punya ciri masing-masing. Seperti itu. Nanti lebih jauh mungkin kita bisa bahas. Yang berikutnya strategi genetik tadi ada the drive. Drive kecerdasan. Drive kecerdasan ini dalam konsep Stephen dijelaskan adalah lapisan otak. Jadi udah ketemu dominannya mana, dicari lapisan mana yang menjadi penggerak. Bicara apa dari sini? Di sini bicara stimulus. Bagaimana seseorang distimulus? Ada yang stimulus dari dalam, ada yang stimulus dari luar. Jadi kalau yang dari luar, maka dia drive-nya adalah ekstro. Jadi ini nanti berbeda sama konsep psikologi umum. Terus yang di dalam adalah intro. Kemudian ada yang dimotivasi. Jadi itu yang drive tadi bicara motivasi. Bagaimana memotivasi? Ya, yang paling simpel bagaimana menyuruh anak gitu ya. Kalau bicara anak-anak itu harus kenali dulu drive-nya. Nah, setelah kok dua hal ini mesin kecerdasan tambah drive kecerdasan, baru ke bawah yang namanya kapasitas otak. Cara mengenali orang. Jadi strategi genetik yang berikutnya adalah kapasitas otak. Kapasitas otak ini baru yang awam kita sebut IQ. Nah, jadi IQ. Jadi beda kemampuan otak, kapasitasnya dengan cara otak bekerja. Seperti itu. Lebih ke bawah lagi strategi genetik adalah golongan darah. Golongan darah dalam konsep Stephen itu adalah respon awal. Respon awal seseorang. Jadi ternyata yang merespon kita, yang pertama merespon itu adalah golongan darah dulu. Nanti setelah beberapa detik, beberapa saat, dia sampai ke otak, maka otak dominan yang bekerja. Mungkin sampai di situ dulu. Luar biasa kompleks ternyata ya Stephen bilang, nggak cuma hanya menemukan satu problem aja, ternyata banyak banget ya. Kita bisa tahu kita ini introvert atau extrovert gitu ya. Kita bisa tahu cara komunikasi yang baik seperti apa, terus parentingnya juga seperti apa. Ada lagi Mbak? Ada lagi, cari pasangan yang tepat seperti apa? Seru deh. Cari pasangan yang tepat. Kalau belum punya pasangan, maka Stephen bisa memberikan advice pasangan yang tepat. Menarik ini tapi kalau udah punya pasangan, maka Stephen memberi trik bagaimana pasangan itu supaya langgeng seljana. Mungkin di belakang kita bisa ngobrol ya. Bu, mungkin kita lebih spesifik ke bagian tema kita yang dimana kita akan ngebahas gimana sih lebih dalam kita mengenal diri kita dan potensi diri kita, apalagi kita seorang perempuan yang memang memiliki emosi yang lebih dominan ya yang disebutkan tadi. Nah, gimana sih Bu? Apakah emosi ini, saya pengen tahu apakah emosi ini akan menjadi faktor di mana kita akan lebih mengenal diri kita atau gimana? Ya, emosi itu sebenarnya adalah bagian yang tidak mungkin terelakkan dari diri kita. Dan kalau bicara konsep Stephen, semua orang dengan dominasi belahan otak manapun punya emosi ya, cuma beda prosentase. Jadi kalau di prosentase itu dalam konsep Stephen, kepala kita ini 30%, 300%. 300? Ya, 300%. Jadi kalau sedikit ya, kalau saya mau buka sedikit, teori dasar Stephen itu diolahnya dari teori dasar, teori lama psikologi, teori dasar manusia. Jadi Carl Gustav Jung itu bapak psikologi itu bukan membagi Stephen, tapi membagi manusia dalam 4. Jadi ada manusia yang feeling, ada yang intuition, ada yang sensing, dia bukan sensing dia nyebutnya. Sensor gitu ya, kemudian ada yang logika gitu ya, jadi kalau mungkin Mbak ya pernah dengar itu ya, ada ini dia sanguistis gitu pragmatis gitu, betul. Ya ada gitu-gitu ya, seperti itu teori dasar manusia. Kemudian lebih jauh ada juga yang kemudian bapak psikologi juga, Ned Herman, itu membagi otak dalam, jadi mengenali manusia itu memang secara jenis. Gini, kenapa bicara otak? Teorinya begini, tidak ada satu sel pun di dalam tubuh ini yang bergerak atau yang
apa ya, maksudnya berotasi dan sebagainya tanpa perintah otak. Iya. Ya, sepakat ya? Betul. Sehingga ketika mau kenal orang, maka kenalilah otaknya. Iya. Karena otak adalah alat pengendali manusia. Penggerak Ya, semuanya, Bu, ya. betul. Jadi Bapak psikologi yang lain bahwa Ned Herman itu membagi bahwa otak manusia itu terdiri 4 kuadran, kanan, kiri, atas, bawah. Ya. Ya. Nah, kalau Carl Gustav Jung itu membedakan manusia dengan otaknya juga, tapi ada otak insani, ada otak insting, ada otak mamalia. Oke. Itu beda lagi. Nah, ya, otak insting tadi itu namanya otak reptil. Reptil. Nah, dari semua pengetahuan dasar psikologi tadi, Bapak almarhum Paris Foriman kemudian mengekstraknya pada sebuah konsep yang namanya Stephen. Wow. Nah, bicara emosi, tadi udah belahan otak ya. Kalau yang orang dengan tipe sensing, ini sensorik ya, sensorik ini kadar emosinya 40%. Nah, gitu. Jadi dia 100% di sini. Intuisinya itu cuma 20%. Tapi semua orang punya 100% insting. Ya, otak tengah itu. Kenapa? Karena disitulah tempatnya spiritual. Sehingga semua orang punya 100%. Seperti itu. Nah, itu seperti. Nah, kalau bicara emosi untuk yang orang dengan dominasi otak neokortik kiri atau orang thinking itu emosinya hanya 20%. Beda-beda. Jadi berarti, Bu, ya lebih sedikit gitu ya. Karena dia lebih logik. Memahami sesuatu lebih logik. Jadi sebelum kita cara mengendalikan emosi, kita pahami dulu diri kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, orang yang neokortik kanan, yang dominasinya neokortik kanan, itu emosinya 40%. Nah, sekarang yang kita ke bawah ini orang dengan dominasi limbik kanan, limbik kanan ini emosinya 80%. Wow, itu yang banyak, Bu, ya. Itu mungkin yang karena disinilah pusatnya emosi. Ya. Ini kalau ketemu orang ini itu kalau kita salah ngomong dia tersinggung. Dia juga kalau ngomong sama orang hati-hati. Jadi orangnya ini karena memang dia pusatnya emosi, amigdalanya. Jadi ini kalau dari otak namanya amigdala. Di sini pusatnya emosi seperti itu. Berarti setiap orang punya porsi beda-beda ya. Jadi ketika kita sudah tahu seperti apa emosi kita, Sylvie juga bisa menjelaskan terpicunya emosi. Jadi kalau terpicunya emosi dari bagian ini bisa dijelaskan lebih rinci gitu. Dia terpicunya. Kalau yang ini neokortik kanan ketika dia banyak kerjaan emosinya terpicu. Seperti itu, ya kan? Ini kalau lihat apa ya, maksudnya ini kalau sudah mulai tidak jelas segala sesuatu dia terpicu emosinya. Seperti itu. Kalau ini ya tadi karena dia main rasa. Jadi ini lebih cepat emosinya. Nah, bagaimana kita mengendalikan? Kenali. Dan dalam konsep Stephen ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu seperti timbangan dienolkan kembali. Nah, jadi mengkalibrasi diri. Nah, cara kalibrasi dirinya itu beda-beda. Kalau yang ini, yang di limbik kanan, ini orang sensing ya, kita sebut orang sensing. Orang sensing itu cara mengendalikan dirinya adalah mengkalibrasi dirinya berkeringat. Olahraga berarti. Berkeringat. Kalau yang orang thinking itu mengendalikan kalibrasi dirinya adalah dengan ke alam. Jadi dia ketumbuhan, binatang, ke alam lah, bertamasya ke alam, pergi ke alam, ke laut, ke pantai, ke seperti itu. Nah, kalau ini yang neokortik kanan atau orang intuiting, kalibrasinya nonton. Nonton. Nanti kalau dia nonton dia press. Dia jenuh dia nonton aja, dia press. Atau yang lain adalah tidur. Kalau yang feeling, kalibrasinya ngobrol, curhat. Jadi ngeluarin, dan dia punya memang kemampuan untuk mendengarkan orang dan memberi keyakinan pada orang. Jadi kalangan psikolog biasanya itu lebih banyak yang ini. Seperti itu. Kalau yang tadi yang tengah insting, yang insting itu kalibrasinya adalah silaturahmi.
ketemu orang Bu ya. Ketemu orang bukan untuk ngobrol, tapi Oh. ketemu orang dia jamu, bersilaturahmi gitu, dia jamu atau dia membawakan apa seperti Oke. itu. Wow, beda-beda Bu ya. Seperti itu. Nah, Ininya ini- treatmentnya. Kayaknya saya semua deh kayaknya Bu. Soalnya kayaknya suka semua. Biasa kalau misalnya depresi suka ngobrol, terus suka healingnya ke alam juga, naik gunung, terus banyak sih Bu. Itu gimana tuh ya? Nah, berarti kita harus cari kan itu gini. Tadi kata kita bicara respon awal tuh darah. Oke. Nah, bisa jadi kebutuhan darahnya di awal. Oh. Nah, bisa jadi. Iya. Tapi baru ketika ternyata kalau di kadar-kadar itu kan nanti beda tuh kadarnya. Suka ke alam, suka naik gunung, di kadar-kadar yang mana sih yang paling bisa Oke, yang menghealing? paling- Nah, iya, itu iya. yang paling tepat. Oke. Seperti itu. Nah, berarti memang tiap orang itu punya porsi otaknya masing-masing Bu ya. Betul. Ada yang dominan emosinya lebih banyak, Ada. terus juga feelingnya lebih banyak, intuitingnya lebih Iya. dominan. Nah, terus gimana nih Bu kalau misalnya kita ini kan perempuan ya, emosinya itu tadi lebih banyak dan juga mood kita pasti berubah-berubah karena secara hormon juga itu yang menjadi faktor mood berubah-berubah juga. Nah, gimana biasanya kalau udah emosi nih, gimana sih untuk kontrol dan enggak apa ya, ketika moodnya itu udah naik turun, hormonnya naik turun, dipicu lagi sama emosi. Nah, itu untuk kontrol semua, untuk habis kalibrasi tadi, karena kan pasti di awal kita nggak mengenal nih gimana sih healingnya kita gitu Bu ya. Nah, untuk sampai kita mengenal kita ketika depresi bisanya untuk menghilangkan depresi ini begini, atau nonton, pergi ke alam atau yang lain, itu gimana Bu untuk mendapatkan cara itu? Ya, kalau bicara ini ya berarti dalam konsep ini pertama kenali diri. Kenalin ini. Iya, kenali diri, kemudian yang kedua terima. Itu yang Ya. penting sih Bu. Ya, jadi kenali diri dengan berkesadaran. Nah, Oke. Jadi menerima juga. Oh iya, maksudnya dengan aku di sini adalah seorang ini gitu ya, dengan ini dan kenali diri. Ketika kita mengenali diri, maka kita tahu sebetulnya aku itu mampu loh ini. Oke. Itu dulu. Ah. Jadi kalau soal yang bicara tidak terkendali tadi itu kan karena kita memang mungkin bisa jadi belum kenal, Iya. belum kenal. Betul. Oh, aku ini potensial loh sebetulnya dengan ini, gitu loh. Susah sebenarnya sejauh ini ya, saya gitu ya, saya jujur 48 tahun baru paham diri saya. Wah, panjang Bu ya Jadi saya prosesnya. harus bilang ya, bahwa saya jujur, oh iya, kenapa aku jadi begini? Oh ternyata kemarin itu aku begini, seperti itu. Jadi kenali dulu, terima. Setelah terima, legitkan potensi tadi. Karena ketika kita kenal diri, kita tahu lemahnya mana, kita tahu Lebihnya mana ya. Tapi kalau Stephen fokus satu hebat. Satu hebat, fokus Iya. satu hebat. Jadi dia fokus pada hebatnya saja. Kenapa ketika hebatnya dilejitkan, maka kelemahannya akan terhilang dengan sendirinya. Oke. Seperti itu. Jadi dalam Stephen itu fokus itu hebat. Kenapa yang dicari adalah yang dominan otaknya, yang paling keras bekerja, karena di situ potensinya. Oke. Maka itu lejitkan yang itu. Oke. Setelah itu kelemahannya Kan hilang dengan sendirinya Bu. betul. Jadi jangan bilang, oh aku kan emang tersinggungan ya, Iya, harusnya kamu harus aku kan sensitif ya gitu. Jadi fokus kan orang yang tersinggungan tadi itu sebetulnya potensi yang paling dalam dari dirinya, yang paling kuat dari dirinya adalah menjadi leader, pemimpin. Iya. Bagaimana dia jadi pemimpin yang baik? Dia sendiri menerima dirinya dan memaafkan kesalahan dirinya. Oke. Jadi dia sendiri membangun dirinya gitu. Seperti itu. Baru kemudian bicara, oh emosiku udah tahu nih pemicu emosiku ini, Iya. maka cara kendalinya seperti ini. Gitu. Luar biasa banget ya di Stephen Bu. Iya, kita bisa bahkan kita bisa tahu kita cocoknya di posisi apa gitu Bu ya. Wow. Keren Posisi banget. apa? Jadi ya saya pekerjaan yang paling cocok dengan kita apa? Itu sampai tahu ke situ. Wow. Kalibrasi yang tadi ya, itu kan jarang sekali ada sebuah tes yang kemudian menyajikan Iya, betul. kalibrasi seperti itu apa dan yang men-trigger kita untuk melakukan sesuatu itu apa. Nah, ini bicara chemistry.
Oke. Jadi dalam Stephen ada istilah chemistry. Chemistry ini yang ngeklik kita melakukan sesuatu. Jadi kalau orang sensing sini yang ngeklik dia melakukan sesuatu ketika dia tahu dia akan dapat apa. Oke. Dia tahu karena dia itu apa ya, yang mengkliknya adalah benda, harta. Oke. Seperti itu. Jadi sesuatu yang dia dan mereka adalah pekerja yang sangat keras. Tapi harus jelas dia dapat apa. Oke. Ya. Berbeda-beda. Bukan berarti dia transaksional ya, tapi memang itu kemudian akhirnya gini, gambarannya itu dia ketika dia banyak berharta dia akan dermawan. Oke. Karena dorongan dia adalah sebagai seorang dermawan. Oke. Seperti itu. Wah, luar biasa. Gitu. Banyak banget berarti yang bisa kita Kalau mau ngobrol Stephen, kita harus berepisode-episode. Oh iya, pasti. Karena hari ini bicara kalibrasi aja dulu, seru tuh udah. Kalau lebih seru lagi kalau misalnya kita bicara orang sensing dari A sampai Z, orang sensing aja kita bahas. Oke. Iya sih Bu ya. Kayaknya akan ada episode selanjutnya. Kalau ada seperti itu. Kalau bicara couple ya, pasangan gitu. Pasangan apa yang kemarin itu kita bahas satu-satu. Oke, nanti kita ada episode spesial couple berarti ya. Seru. Jadi gitu Stephen. Oke, nah Bu, saya penasaran nih sebenarnya. Stephen tadi itu kan banyak banget ya yang bisa kita ketahui dalam diri seseorang. Nah, tapi saya pengen tahu gimana sih caranya Stephen untuk mengetahui itu. Apakah ada pemeriksaan khusus atau ada cara khusus atau gimana Bu? Jadi karena bicara genetik, maka yang diambil sampelnya adalah genetik juga. Oke, berarti ada pemeriksaan langsung gitu Bu ya? Jadi dengan merekam 10 jari. Oke. Kenapa jari? Karena gurat jari ini adalah simpulnya otak. Simpulnya saraf otak. Iya. Jadi kita hanya dan ini sangat simpel. Kita rekam 10. Terus saya kirim datanya ke pusat, diolah, setelah hasilnya keluar dikirim kembali ke promotor, ya, dikirim ke promotor. Data di sana otomatis terhapus, jadi aman. Setelah hasil datang kita jelaskan. Gitu saja simpel. Dan cuma cukup sekali seumur hidup. Jadi nggak usah tes lagi dah, nggak akan berubah. Itu sudah membaca ini Bu ya, sampai kapanpun gitu. Mau nanti pilih jurusan kuliah apa, mau nanti pasangan apa, mau nanti seperti apa, itu bisa menjawab. Wow, cukup sekali aja pemeriksaannya berarti Bu ya? Seumur hidup, akurasinya Mbak tahu 98%. Wah. Karena apa? Genetis, tidak berubah. Oke, berarti kita cukup sidik jari aja Bu. Jari 10 ini jari, direkam. Kita tunggu, setelah itu yang lama itu maksudnya yang lama itu penjelasannya. Oke. Iya, karena banyak banget kan Bu ya. Kalau penjelasan sebatas hasil itu dijelaskan secara ringkas, saya menyediakan waktu konsultasi gratis. Monggo silakan kalau mau konsultasi. Mungkin sahabat perempuan nih ada yang pengen tes jari juga, tes Stephen dan juga konsultasi, itu bisa di mana Bu? Boleh di Rumah Stephen Tarakan, hubungi saya, promotor berinisiasi Bu Martati. Oke. Nah, untuk sahabat perempuan nih yang masih jomblo, yang mau cari pasangannya seperti apa, pengen tahu juga nanti dominan bisa kerjanya apa gitu ya. Terus gimana cara parenting dan lain-lain, nah boleh kita tes Stephen ya. Boleh, saya tunggu. Oke Bu, nah kita bicara tentang emosi tadi ya. Memang kalau emosi ini kan kalau enggak dengan penerimaan yang ikhlas dan panjang pasti agak susah ya, agak sulit kita menerimanya, dan akibatnya tadi itu tidak ada kita akan keluar akhirnya, tidak terkendali akhirnya. Nah, gimana sih Bu kalau untuk khusus untuk perempuan nih ya, penerimaan diri yang paling dalam yang sama ini pernah Ibu lakukan itu seperti apa? Penerimaan diri yang paling dalam ya, kalau saya kembali kepada strata genetik, bahwa yang paling pertama itu adalah jenis kelamin perempuan. Sadari bahwa kita memang tidak akan sekuat laki-laki. Itu. Dan memang Allah itu menciptakan itu berpasangan. Artinya apa? Saling melengkapi. Seperti itu ya. Saling melengkapi.
itu ya, itu yang kadang-kadang memang pada masanya saya mungkin juga pernah mengalami ego itu kemudian mendorong kita seperti apa ya, maksudnya ingin melakukan di luar kapasitas. Tapi sebenarnya damainya hidup itu ketika kita menerima bahwa kita satu perempuan yang Allah memang ciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, gitu kan. Kemudian yang kedua lebih memahami, maksudnya lebih menerima lagi ya diri kita itu dengan mencari tahu lebih dalam tentang diri, merenungkan. Nah, jadi kalau tadi bicara Stephen, maka Stephen membantu sekali memberi gambaran diri kita, membantu sekali memberi gambaran diri kita. Jadi itu yang lebih adu lagi adalah ketika kita sudah menerima diri kita, kemudian kita menggembleng sendiri di kita. Jadi kita wajib ya menumbuhkan diri itu wajib. Potensi kita tahu, kita tumbuhkan diri, yaitu sampai pada titik kita bisa membuat diri kita bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya diri kita. Maksudnya itu. Jadi sampai pada pemikiran seperti itu, bermanfaat itu kemudian memberi energi yang luar biasa untuk kita selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Itu sih kalau saya seperti itu. Luar biasa. Ini kan pasti Bu udah banyak banget ya orang-orang yang memeriksakan tes Stephen ke Ibu. Pernah nggak ada dapat hasil dari tes Stephen itu yang nggak terprediksi gitu? Contohnya orangnya ini yakin bahwa dirinya itu introvert gitu Bu ya, tapi setelah tes Stephen ternyata dia kamu ekstrovert, ternyata pernah nggak yang kayak gitu Bu? Kalau bicara ekstrovert introvert itu sering, karena memang konsep introvert ekstrovert Stephen berbeda dengan psikologi umum. Nah, kalau ekstrovert introvert psikologi umum itu sifat, ya kan? Dijelaskan bahwa kalau ekstrovert orangnya ceria, terbuka, gitu ya. Kalau yang introvert dia lebih tertutup, pendiam dan sebagainya. Nah, itu yang memang sering kebetulannya seperti itu karena dia punya pemahaman ekstrovert introvert dari psikologi umum. Tapi kalau dalam konsep Stephen kan bicaranya adalah drive, penggerak. Nah, ketika dijelaskan bahwa ekstrovert yang pengertian dari Stephen seperti ini, akhirnya dia pahami. Dan saya biasanya ketika menjelaskan hasil tes itu selalu menanyakan terkonfirmasi atau tidak. Dan alhamdulillah biasanya terkonfirmasi itu hampir 90%. Kalau yang selebihnya itu paling adalah penyampaian bahasanya yang kadangnya belum nyambung. Tapi setelah dijelaskan lagi, gitu. Nah, Bu, biasa yang paling banyak ditanyakan orang-orang yang tes Stephen itu apa? Apakah untuk cari jodoh, apakah untuk mengenal diri sendiri, atau untuk parenting, atau apa? Kalau yang lebih banyak ya sekarang yang lebih banyak itu ketika anaknya mau memilih jurusan sekolah. Ya. Kalau yang kecil bagaimana anaknya diasuh, jadi lebih ke parenting. Ya, jadi kan kalau di saya itu ada dari 2 tahun, 3 tahun. Stephen boleh dites 2 tahun. Oh, dari 2 tahun bisa jadinya bisa dibaca. Jadi mulai 2 tahun. Biasanya yang di bawah 5 tahun itu lebih kepada pengasuhan. Tapi juga tidak jarang yang sering juga itu ya, yang remaja, ibunya bingung, itu juga bicara soal pengasuhan. Baru kemudian yang sering itu tentang jurusan dia paling sering ya kan, karena ibu-ibu itu bahwa ini cocoknya jurusan apa. Dan memang ada scoring pemilihan jurusan di dalam konsep Stephen. Jadi artinya gini, scoring itu gini, ketika dia memilih jurusan itu dia bisa lebih mudah, lebih menyenangkan, dan nanti nggak bingung kalau setelah lulus mau jadi apa. Sampai sejauh itu Bu ya tes Stephen. Wow, luar biasa banget. Nah, Ibu ini kan banyak banget ya aktivitas di luar rumah juga berarti, karena sebagai ASN juga sebagai promotor Stephen. Nah, gimana sih biasanya Bu sehari-hari itu membagi waktu antara untuk mengurus keluarga, terus juga mengurus karir dan lain-lain, itu biasa Ibu gimana untuk manajemen waktunya? Manajemen waktu ya, saya tipikal orang yang mengalir ya. Jadi memang pertama memang kalau sehari-hari selama jam kerja berarti saya lebih ke kantor.
seperti itu ya, ke kantor. Kemudian Stephen itu saya biasanya di luar jam kantor, jam 5 ke atas itu sih, atau tapi janjian di akhir pekan. Janjian reservasi, janjian kita ketemu di akhir pekan. Stephen seperti itu. Tapi sebenarnya juga saya Stephen dengan menulis, jadi ada IG dan sebagainya itu yang kami informasikan seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu nih untuk selama Ibu mengenal Stephen ya, apakah sangat membantu Ibu dalam kehidupan sehari-hari, lebih mengenal diri, terus juga mengetahui parentingnya Ibu terhadap anak-anak atau gimana? Kalau saya pribadi sangat membantu Bu ya. Ya, sebelum parenting diri saya sendiri sangat. Jadi saya tadi saya bilang saya 44 tahun itu baru lalu gitu ya. Oh ternyata gitu. Saya begini. Ternyata saya yang selama ini. Jadi saya dalam konsep Stephen itu saya tipikal yang punya potensi musuh diam-diam. Jadi kan. Jadi musuhnya diam-diam gitu. Nah, ternyata gitu ya. Akhirnya kan ketika kita tahu gitu ya, kita kemudian melakukan yang selama ini tidak kita lakukan. Dan itu berdampak sangat luar biasa. Nah, itu saya pribadi. Begitu juga yang paling bicara ya saya sebagai ibu, sebagai istri, dengan pasangan juga itu sangat membantu Bu ya. Jadi memang ya luar biasa sekali. Kita kenalan terus menikah belum tentu kita kenal. Iya betul. Katanya kenal padahal enggak gitu loh. Sebetulnya katanya kenal padahal enggak. Nah itu yang perlu kita ulik. Sih. Jadi ketika kita paham pasangan, kita udah tahu yang dia pikirkan itu apa sebelum dia ucapkan. Karena kita tahu cara kerja otaknya. Terus yang lebih penting lagi yang dia butuhkan dari kita. Nah, jadi kalau selama ini ya konsepnya itu gini, perlakukan orang seperti orang memperlakukan atau kita ingin diperlakukan. Konsepnya seperti itu. Yang kalau dari sini itu perlakukan orang sebagaimana dia harusnya diperlakukan. Itu dia. Perlakukan orang sebagaimana dia harusnya diperlakukan. Nah itu. Jadi kalau kita memperlakukan, kita nggak pengen dikasari, terus kita memperlakukan orang dia tidak pengen dikasari, misalnya itu ya. Karena dasarnya diri kita belum tentu orang itu senang dengan hal yang bertele-tele gitu. Betul. Dia nggak suka bicara to the point. Kita nggak suka kalau orang bicara cuma gitu kayak to the point gitu. Tapi ada orang yang butuh itu. Ada orang yang tidak sulit menerima 5 kata, lebih dari 5 kata. Ada orang yang sulit menerima. Tapi ada orang yang butuh berkomunikasi dengan dia tuh harus detail, runut satu-satu, nggak boleh lari-lari. Ada orang yang seperti itu. Jadi perlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ya, dia butuh diperlakukan. Seperti itu. Makanya Stephen membantu kita untuk mengenal dirinya gitu Bu ya. Jadi kita tahu cara komunikasinya bagaimana. Dari komunikasi. Yang lainnya lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang kalau bicara manfaat Stephen seperti sangat banyak banget Bu ya. Kenapa saya kemudian sangat berhasrat ini bermanfaat untuk orang lain. Ya, sangat, karena saya sendiri merasakan manfaatnya secara pribadi, keluarga maupun ke parenting anak-anak. Betul-betul, ini penting banget sih Bu, karena saya rasa juga di Tarakan sendiri belum tersosialisasikan dengan baik Bu ya. Padahal ini hasilnya sangat penting sekali, karena ya kita bisa tahu seperti apa cara komunikasi yang baik, terus juga potensi kita apa sebenarnya gitu. Sampai kepada trik, maksudnya trik menghadapi orang gitu. Ya. Artinya gini, kan tadi kita bicara perlakukan orang sebagaimana dia ingin dilakukan sesuai kebutuhan dia. Maka itu ada trik-triknya gitu. Kalau bicara itu kita perlu satu sesi. Keren banget ya Allah, luar biasa banget. Nah, kalau Ibu sendiri nih, kan ini aktif banget ya di luar rumah. Sebagai pekerja tetap dan juga sebagai promotor, dan pastinya juga akan ketemu dengan banyak orang. Nah, kita ini kan sebagai perempuan Bu ya, yang dimana lingkungan kita masih mengatakan bahwa stigmanya bahwa perempuan ya di rumah aja, apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga ya kan Bu pasti ya fokus aja sudah ngurus suami, ngurus anak gitu. Nah, Ibu biasa untuk menghadapi itu dan juga pastinya untuk kepada perempuan-perempuan yang juga mengalami hal itu, biasa Ibu menanggapinya seperti apa?
Ya, harus ngurus suami, ngurus anak wajib, karena itu fitrah. Betul. Ya, perempuan harus ngurus rumah wajib. Tapi bagaimana kita mengcounter stigma, beradaptasi dengan lingkungan yang dengan stigma seperti itu. Kalau saya be positive yourself. Jadilah diri yang positif aja. Insya Allah lingkungan akan menerima lebih positif. Gitu. Jadi ya, be positive yourself, bermanfaat, mudah-mudahan insya Allah ya, itu apa yang kita lakukan bermanfaat, bukan malah merugikan orang. Sepertinya segala stigma itu bisa terelakkan dengan sendirinya. Betul. Mungkin itu tadi konsepnya Stephen juga akan membantu ya, ketika kita sudah mengenal diri kita dan potensi kita, ya akhirnya stigma dan juga omongan orang-orang ya kita nggak akan ikuti dan nggak akan terima mentah-mentah gitu Bu ya, karena kita sudah tahu potensi kita apa, kita bisa apa gitu Bu. Yang penting kita tetap pada fitrah kita sebagai perempuan, itu yang penting Bu ya. Oke, sebelum kita tutup Bu, mungkin ini kan sudah panjang banget ya perjalanan Ibu, apalagi Ibu katakan tadi bahwa di mana titik sampai mengenal diri itu butuh 48 tahun. Nah, perjalanan yang panjang ini apa sih satu pelajaran yang Ibu ambil dan sampai sekarang masih dipegang? Satu pelajarannya. Jadi kalau saya bilang bahwa belajar itu jangan pernah berhenti. Belajar lagi, belajar terus, belajar selamanya. Karena kita juga belajar pengertian bukan hanya buka buku, kemudian duduk serius, bukan. Tapi belajar dari semua hal. Dari banyak hal, dari semua hal. Dari mana saja. Insya Allah ketika kita berkomitmen terus belajar, maka proses diri itu akan berproses sebagaimana seharusnya. Oke. Nah, terakhir mungkin Bu ada yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup Ibu, mungkin untuk suami, untuk anak-anak yang lagi melanjutkan sekolahnya Bu ya di luar, mungkin siapa tahu bisa nonton ya episode hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau untuk teman-teman terdekat boleh ya. Baik, makasih. Mungkin kalau bicara apa yang mau saya sampaikan, alhamdulillah saya punya ibu yang luar biasa. Ibu yang hanya sampai SMP tidak tamat, tapi komitmen bahwa anaknya harus berpendidikan itu luar biasa. Dengan sedaya upaya. Jadi mungkin saya cuma mau bilang ke ibu saya terima kasih banyak. Saya jadi anaknya dan bertumbuh sampai dengan hari ini. Dan beliau tetap sebagai ibu, walaupun pada usia yang sudah selalu dengan doa-doanya. Itu. Dan yang kedua adalah terima kasih dukungan keluarga, suami dan anak-anak luar biasa. Anak saya yang perempuan itu sudah bisa jadi asisten promotor, membantu saya. Jadi kalau ada kerja sama sekolah gitu, anak saya yang biasanya yang mengambil sidik jari. Saya porsinya hanya menjelaskan. Jadi sudah bisa jadi teman kerja untuk Stephen itu. Anak dan suami luar biasa juga dukungannya. Anak saya yang laki-laki itu adalah pengkritik saya luar biasa, khususnya karena memang secara strata itu ya, secara sirkulasi kita bertumbuh itu kita butuh 3 dalam bahasa Stephen. Pertama kita butuh guru, kedua kita butuh coach, ketiga kita butuh mentor. Nah, ini dalam teori sirkulasi Stephen itu akan ketemu. Jadi saya punya saya dengan anak perempuan saya itu hubungannya adalah guru. Jadi kami bisa saling mengajari karena kami punya 2 yang sama. Jadi kalau sama itu guru, kalau coach ini pelatih. Nah, pelatih ini kebetulan suami saya adalah pelatih saya, coach saya secara teori sirkulasi. Dan anak laki-laki saya adalah mentor saya. Mentor itu artinya yang mengarahkan saya, mengkritiki saya ketika ya, ini jadi kolaborasi yang luar biasa dari keluarga saya, dukungan keluarga saya luar biasa sekali. Jadi memang ketika kita mau bertemu kita butuh 3 itu, 1 guru, kedua pelatih, ketiga adalah mentor. Wah, luar biasa. Terakhir Bu, mungkin ada yang bisa disampaikan ke sahabat perempuan yang masih sulit untuk menerima dirinya sendiri, masih sulit untuk mengkontrol emosinya, mungkin ada tips dari Ibu yang boleh disampaikan ke sahabat perempuan. Ya,
Seperti tadi saya cuma mau bicara seperti ini mungkin ya. Kita hadir di dunia ini bukan kebetulan. Siapapun dia, bukan sesuatu yang kebetulan. Termasuk Anda yang perempuan, bukan kebetulan hadir. Allah titip satu misi yang harus Anda tuntaskan. Bagaimana Anda menuntaskannya? Maka ada pepatah, kenali dirimu, maka kamu mengenali Tuhanmu. Mengenali diri kita, maka kita tahu misi apa yang Allah titipkan buat kita di dunia ini. Tuntaskan itu, cari guru, coach, dan mentor yang tepat, maka kita di dunia ini menjadi sebuah ladang bermanfaat sehingga kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Masya Allah, keren banget kita hari ini. Kita banyak banget ngebahas tentang Stephen dan bagaimana kerja otak manusia, Bu ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat perempuan yang sudah stay menonton episode hari ini. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan kepada seluruh sahabat perempuan. Sekali lagi, kalau ada yang ingin tes Stephen, boleh hubungi Bu Marpati di rumah Stephen Tarakan. Oke, sahabat perempuan, ini adalah akhir dari episode ini. Semoga next kita bisa ketemu kembali dengan tentunya narasumber yang akan berbagi banyak inspirasi dan motivasi kepada seluruh sahabat perempuan. Terima kasih dan assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.